Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Kita lanjutkan kembali cerita seru dari Manhwa King Game. Tanpa banyak cakap, let's go! I hope you die as soon as possible, cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Pertarungan seru akan terjadi antara Kapten Divisi 2 Emperor, yakni Kwak Jigang melawan mantan pacar Bomin. Kwak Jigang terlihat tenang dan memprovokasi mantan pacar Bomin untuk maju terlebih dahulu. Mantan pacar Bomin menanggapinya dengan sangat santai. Dia pun perlahan maju mendekati Kwak Jigang, dengan membawa senjata tongkat yang dibalurin paku di seluruh bagiannya. Bomin yang sedang bersembunyi di dalam mobil, terlihat cemas dengan pertempuran di depannya. Dia khawatir jika mantan pacarnya akan kalah melawan Kwak Jigang. Mantan pacar Bomin, yaitu Bae Won Kin pun memulai langkahnya untuk menyerang Kwak Jigang. Bae Won Kin berharap Kwak Jigang dapat menghiburnya dalam pertarungan ini. Flashback pun terjadi. Dulu Bae Won Kin pernah dihajar oleh kakak Mahari, karena dia dan pacarnya mengganggu Mahari. Itu adalah kekalahan yang membuatnya sangat malu, karena kalah cuma dalam sekali serang. Setelah itu, Bae Won Kin tidak terima dan meminta bantuan temannya untuk menghabisinya bersama-sama. Tetapi temannya tidak mau membantunya, karena kakak Mahari adalah anggota dari geng Union. Temannya memperingatkan Bae Won Kin untuk berhenti dan tidak mencoba menyentuh kakak Mahari lagi. Jika berani menyentuh kakak Mahari, Bae Won Kin akan berurusan dengan geng Union. Selain itu, temannya juga ingin bilang bahwa sebenarnya dia juga akan bergabung dengan geng Union. Jadi dia mengajak Bae Won Kin untuk ikut bersamanya bergabung dengan geng Union. Bae Won Kin menolak mentah-mentah tawaran itu. Dia tidak ingin masuk geng yang sama dengan kakak Mahari. Tidak cukup sampai di situ kesialan dari Bae Won Kin. Keesokan harinya dia diputusin oleh pacarnya saat itu, yakni Bomin. Dia diputusin lantaran dia sudah menjadi pecundang di mata Bomin. Tidak terima diputusin begitu saja, Bae Won Kin menjambak rambut Bomin saat dia mau pergi. Tetapi tiba-tiba teman Bae Won Kin datang dan menolong Bomin. Temannya itu tidak datang sendirian. Dia membawa teman-temannya dari geng Union. Dia memperingatkan Bae Won Kin untuk tidak menyentuhnya. Jika Bae Won Kin berani menyentuhnya, dia akan berurusan dengan geng Union. Itu adalah peringatan terakhir bagi Bae Won Kin. Jika masih berani menyentuh Bomin, Bae Won Kin akan menerima akibatnya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Bae Won Kin sang pecundang sendirian. Bae Won Kin sangat marah dengan perlakuan temannya. Selain dikhianati, pacarnya juga diambil darinya. Setelah itu Bae Won Kin pergi ke kota Gongju dan bergabung dengan gangster yang ada di sana. Bae Won Kin bersumpah akan menjadi kuat dan membalas semua yang telah dia alami. Jadi sekaranglah, waktu yang tepat bagi Bae Won Kin untuk melampiaskan semua amarahnya selama ini. Dengan penuh tenaga, Bae Won Kin menyerang Kwak Jigang dengan senjatanya. Beruntung bagi Kwak Jigang, dia dapat menghindari serangan yang berbahaya tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Bae Won Kin melanjutkan serangan yang ternyata masih dapat dihindari Kwak Jigang lagi. Kwak Jigang semakin terdesak dengan serangan dari Bae Won Kin. Sampai akhirnya serangannya dapat mengenai Kwak Jigang. Lengan Kwak Jigang pun berdarah, terkena paku yang berada di tongkat pemukul Bae Won Kin. Serangan masih terus dilancarkan oleh Bae Won Kin. Kwak Jigang untuk saat ini hanya bisa terus menghindari serangan tersebut. Tanpa ampun Bae Won Kin terus melancarkan pukulannya. Kwak Jigang lengah, dan dia pun kembali terkena pukulan dari Bae Won Kin. Pukulannya cukup keras, yang membuat Kwak Jigang terpental cukup jauh. Bomin yang melihat dari dalam mobil, tersenyum mengetahui Kwak Jigang akan kalah. Tak berbeda dengan Bomin, Bae Won Kin pun tertawa melihat kemenangannya sudah di depan mata. Terlihat darah Kwak Jigang mengalir dari tongkat pemukul Bae Won Kin. Kwak Jigang yang kepalanya terkena pukulan, terlihat masih terkapar di tanah. Tetapi tanpa diduga Bae Won Kin, Kwak Jigang masih bisa bangkit setelah terkena pukulan di kepalanya. Pertarungan ronde kedua pun sepertinya akan segera dimulai. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari Manhwa King Game. Kita akan lanjutkan lagi lain waktu. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih.
hope you die as soon as possible.